Nabi Lut diuji dengan kaum yang tidak suka dengan lawan jenis. Jadi suka sesama jenis homo. Dan harus diketahui hukumnya homo adalah dosa besar. Jangan dianggap homo adalah hal yang sepele. Maka dari itu, siapapun dari hamba-hamba yang beriman kepada Allah dan Rasulnya, jika ada gejala senang dengan sesama jenis, hendaknya segera diselesaikan. Ada bagiannya, kita perlu melibatkan psikolog untuk menghantarkan dia untuk kembali kepada kenormalan dan jangan membiarkannya, bahkan jangan memupuk ke kelainan ini atau ketidaknormalan ini dengan malah menuruti apa yang dia senangi ini. Ini bahaya sekali. Karena logika atau akal semua orang sehat, akalnya dan mentalnya tidak akan menginginkan yang demikian itu. Seorang ibu tidak menghendaki anaknya tiba-tiba nggak senang sama anak laki-laki yang nggak senang sama perempuan, nggak suka. Seorang ayah tidak akan senang jika anak laki-lakinya ternyata tidak senang dengan perempuan lalu tidak mau menikah, tidak. Seorang ayah dan ibu tidak akan senang jika anak perempuannya tidak senang dengan laki-laki lalu tidak mau menikah. Karena itu semuanya tidak senang. Hanya bagi sebagian orang yang punya permasalahan di dalam urusan mentalnya ini, sehingga dia laki-laki cenderung kepada laki-laki. Dan ini kalau dituruti menjadi tidak senang dengan perempuan. Dan itu adalah membahayakan dirinya sendiri, cuman karena itu adalah sifatnya. Sudah masuk ke dalam dirinya, mentalnya, sehingga dia tidak sadar. Siapakah yang paling zalim di antara kita di dunia ini di saat melihat orang sakit seperti itu? Pertama, yang tidak menyayanginya. Maka pandanglah mereka yang punya permasalahan ini dengan kasih sayang. Yang kedua adalah, justru yang menjadikan penyakit itu adalah dipiara. Melegalkan hubungan yang seperti itu. Itu adalah orang paling zalim. Sehingga seolah-olah kalau di kampung kita ada orang penyakit koreng lalu berkata, oke lah, biarkan yang korengan, jangan diobati, biarkan tetap dalam koreng. Kalau perlu kalian berkoreng-koreng ria. Itu kan kurang paling jahatnya manusia. Sehingga di saat ada kelainan, hari ini yang tersebar di negeri ini misalnya, ada kisah lesbi, homo, maka yang paling jahat adalah yang merestui dan yang mendukungnya. Atau mungkin dia adalah orang yang memang sudah mental yang rusak, ingin merusak yang lainnya. Maka hendaknya kita tolong saudara-saudari kita yang punya masalah ini. Kita tolong dengan serius. Maka kami menghimbau kepada psikolog-psikolog yang ada di Nusantara ini. Tolonglah mereka kembalikan kepada kenormalan. Kasihan masa depannya. Permasalahan itu bahaya sekali, jangan dianggap sepele. Dan kalau sudah orang punya penyakit ini lalu tidak tumbuh iman di dalamnya, dia akan menjadikan orang-orang seperti dia. Agar bisa menjadi adalah tempat pelampiasan juga. Karena di saat tidak banyak orang yang seperti itu, dia akan terbatas pelampiasannya dengan orang yang sesama jenis. Sehingga mereka ingin memperbanyak komunitasnya. Maka perlu kita kasih sayang mereka, kita bimbing, kita tolong. Makanya yang melegalkan, yang merestui adalah orang yang paling jahat kepada saudara kita yang lagi sakit. Masa orang sakit malah dibiarkan, bahkan direkomendasi, dilegalkan, nggak apa-apa, biarkan dia sakit semacam itu. Nggak apa-apa, yang lain kalau perlu boleh sakit sekalian. Maka justru dia harus kita obati dengan kasih sayang, dengan cinta agar kembali kepada kenormalan. Apakah bisa sembuh? Oh banyak. Dan kami menemukan orang-orang yang punya permasalahan dan sembuh. Pertama adalah rasa takut pada Allah ditanamkan. Kemudian tentunya adalah keahlian para pakarnya untuk bisa menjauhkan hal-hal yang menjadikan dia terbawa kepada permasalahan tersebut. Dosanya sangat besar. Dosanya sangat besar, jangan dianggap sepele, hai hamba Allah. Di samping dosanya sangat besar, pelakunya pun begitu mudah. Siapa yang menduga seorang ayah ibu kalau anaknya melakukan keharaman di kamarnya karena laki-laki sama laki-laki, perempuan sama perempuan. Kemudian keberanian melakukannya sangat mudah. Kenapa? Dia tidak ada risiko hamil, tidak ada risiko apapun kecuali puas menurut dia. Tidak tahu di hadapan Allah adalah besar. Nabi Lut, dan ternyata ada, sampai Nabi Lut pun akhirnya dilecehkan, direndahkan oleh sekelompok orang yang punya permasalahan mental. Naudzubillah, dia mengaku dirinya seorang muslim katanya. Rupanya dia kelebihannya zalim kepada orang-orang yang homo.
Jadi ada seorang yang katanya dia pemikir dan sebagainya, atau mungkin dia punya pemahaman, didengar oleh orang, dia dolim kepada orang yang punya homo. Di saat disebutkan kisah Nabi Lut, ternyata dia mengecek Nabi Lut. Na'udzubillah. Kenapa Nabi Lut? Nabi Lut itu sebetulnya, katanya dia dengan bahasa mengeceknya. Dia kenapa kok marah dengan Sodom, dengan homo ini? Karena apa? Dia punya anak-anak perempuan. Lihat disebutkan dalam Al-Quran. Dia menawarkan anaknya, enggak ada yang mau dengan anaknya. Lalu mengatakan seperti yang ia dikatakan. Subhanallah. Nah, ini orang-orang yang semacam ini kalau tidak betul kita rangkul untuk kita betulkan, kasihan dia akan merusak yang lainnya. Sampai Nabi Lut pun direndahkan. Al-Quran direndahkan. Jadi kisahnya Nabi Lut itu sebetulnya ya enggak terlalu melarang-larang homo, cuman karena anaknya enggak laku sehingga marah dengan homo. Gitu. Ini termasuk model-model semacam ini. Ini adalah pemikiran, ini ada. Di otak-otak yang merusak saudara kita yang lagi homo ini seharusnya ditolong agar kembali kepada kenormalan. Itu haram, dosa besar. Yang lesbi pun juga demikian. Makanya jangan main-main, lesbi dosanya besar. Homo sampai diizinkan untuk dibunuh. Kalau seandainya ada penegakan syariat Islam, karena besar, mana ada dosa boleh dilakukan itu. Al-fa'il wal maf'ul. Cuma ada di sebagian tempat dianggap sepele, na'udzubillah. Bahkan mungkin di sebuah tempat yang katanya untuk menuntut agama, ilmu agama. Dari mana? Katanya itu biasa saja. Bahkan sebagian adalah coba-coba. Itu kan hanya seperti dosanya orang. Orang mohon maaf, onani, masturbasi dan sebagainya. Buka auratnya orang, bersentuhan, menyentuh aurat besar dan seterusnya sampai syaitan dikatakan semacam itu. Kalau ada orang punya permasalahan dalam dirinya, punya mental yang rusak seperti ini, itulah yang bahaya karena dia akan menjadikan yang lain adalah rusak. Kalau dia seorang ustadz pun dia akan memfatwakan fatwa sesuai dengan hawa nafsunya untuk mencari kawan. Kita perlu kejujuran dalam hal ini. Ayo kita tumbuhkan kasih sayang kita kepada mereka. Mereka punya masalah. Hei saudara-saudaraku yang punya masalah semacam ini. Ayo kembali. Allah Maha Kasih loh ya. Kemarin ada orang korengan sekujur badannya sembuh kok. Orang sakit mata sembuh kok. Orang sakit jantung sembuh kok. Ada sakit mental sembuh bisa. Ayo kembali. Apakah Anda tidak rindu untuk hidup mesra dengan pasangan, suami istri, kemudian punya anak? Anak Anda, buah dari Anda, istri Anda. Begitu juga wanita-wanita yang aslinya adalah lingkungan yang baik cuman karena permasalahan-permasalahan dibiasakan oleh orang-orang yang telah salah mentalnya sehingga menjadi senang dengan perempuan. Perempuan dengan perempuan. Takutlah kepada Allah. Apakah Anda tidak rindu punya anak dari rahim Anda sendiri yang Anda hasilkan dari keindahan yang Anda lakukan dengan suami Anda yang soleh? Apakah Anda tidak rindu itu, hai saudariku yang saat ini diuji dengan permasalahan mental lesbi ini? Alangkah indahnya. Ayo kembali kepada kenormalan. Berobat. Sungguh kami mencintai Anda, kami tidak rela jika Anda terus semacam itu. Takutlah kepada Allah. Apa yang Anda lakukan dari sesama dengan sama jenis adalah haram, dosa besar. Dan pengaruhnya besar. Bahkan Anda, karena dia belum sembuh, dia hanya ingin punya anak saja. Dia tidak akan senang dengan suaminya. Hanya sekedar memasukkan sperma ke dalamnya, selesai. Hanya hamil. Jadi dia sudah hamil sakit seperti itu, ternyata dia tidak menikmati dengan pasangannya. Bukankah itu namanya orang sakit yang harus ditolong? Ada cara untuk sembuh. Ayo datang kepada ahlinya. Pertama takut kepada Allah. Takut kepada Allah bisa menghentikan. Kalau orang takut kepada Allah susah melakukan. Mohon maaf. Anda seorang laki-laki, saya laki-laki, Anda seorang perempuan. Cantik jelita secara zahir adalah dia adalah cantik. Yang kalau saya melampiaskan syahwat dengan dia tentu sangat tepat, dia cantik. Loh, apakah setiap ada orang cantik lalu saya harus melampiaskan? Kan begitu. Kan tidak. Loh, kenapa tidak? Karena itu haram. Kan begitu. Sama sebetulnya kasusnya. Apakah Anda berkata ini laki-laki enggak syahwat dengan perempuan itu? Oh enggak, memang haram, makanya enggak berurusan. Bohong, ini laki-laki normal ketemu wanita cantik misalnya. Apakah tidak syahwat? Tentu ada syahwat kalau dipertemukan. Cuman kenapa tidak melakukannya? Karena haram. Sama kalau Anda sebagai wanita yang ternyata syahwat dengan sama wanita, Anda pun tidak boleh melakukan. Kenapa? Itu haram. Seperti seorang laki-laki yang syahwat dengan wanita, wanita syahwat dengan laki-laki, kenapa tidak melakukannya? Karena haram.
Sama sebenarnya, jangan beralasan, ngapa ini kan saya suka, saya senang. Apakah setiap saya suka, senang saya harus melakukannya? Laki dengan perempuan suka dengan senang, apa setiap saya senang saya melakukannya? Kan tidak. Itulah cara berpikir yang cerdas, wahai saudariku yang punya masalah lesbi. Ini saudaraku yang punya masalah homo. Bukan setiap Anda pengen lalu Anda melakukannya. Sama, ini yang normal pun juga pengen. Akan tapi itu haram maka dihindari. Melihat pun tidak, mendekati pun tidak. Mendekati pun tidak, karena dia takut pada Allah. Bersentuhan kantong tidak. Apalagi beribadah di ruangan yang tidak. Karena apa? Itu haram. Apakah tidak menikmati? Bicara tentang nikmat sesaat, barangkali ada syahwat. Tapi iman yang akan menggiringnya. Yang menjauhkannya. Mustahil, sehingga Anda tidak perlu berkata, wah laki-laki ini nggak normal tuh, masa ada perempuan nggak mau? Loh, bukan tidak mau secara syahwat mau dong perempuan kok. Akan tapi permasalahannya adalah haram. Haram. Inilah rasa takut kepada Allah yang menghentikannya. Sehingga tidak ada alasan untuk tidak berhenti dari yang haram. Biarpun dia punya permasalahan. Wah, saya nggak bisa. Saya senang dengan laki-laki itu. Seorang laki-laki berkata, saya senang dengan laki-laki. Kenapa saya dihalangi rasa cintaku? Tidak boleh. Seperti seorang anak laki-laki mencintai adik perempuan yang pengen nikah. Ya nggak bisa dong. Mahram. Seperti itu harus dihindari. Dialihkan bisa. Yang menjadikan dia bisa mudah meninggalkan adalah rasa iman yang dikuatkan di dalam hatinya. Kemudian setelah itu urusannya adalah harus melibatkan pakar ahlinya. Psikolog dan seterusnya. Ini mohon maaf saudaraku yang diuji oleh Allah dengan mental homo atau sesuatu yang punya kelainan dalam dirinya homo atau lesbi. Kami tidak merendahkan Anda. Kami mengajak Anda berpikir sehat. Waktu disebut dalam Quran fasikin, memang fasik karena melakukan keharaman. Bukan berarti menghina Anda. Pemabuk fasik, berzina fasik. Tapi kami tidak menghina Anda yang kebetulan ada yang mabuk. Tidak. Menyebutkan bahwasanya ini pelakuan orang-orang fasik. Anda bisa berubah setelah itu menjadi orang soleh. Bukan penghinaan kepada Anda. Bukan perendahan kepada Anda. Tidak yang punya permasalahan. Tidak. Ini saja insya Allah. Semoga Allah memberikan kepada kita pemahaman yang benar. Ilmu yang bermanfaat. Allah menjauhkan kita dari segala yang dimurkai oleh Allah. Sahabat Al-Bahjah TV, setelah menyaksikan video ini, jangan lupa bersolawat kepada baginda Nabi Muhammad. Shollu ala Nabi Muhammad. Allahumma sholli alaihi wa ala alihi wa sahbihi.